اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang meminta berkah melalui pohon, batu, dan yang semisalnya. Telah berlalu ayat yang beliau bawakan di dalam bab ini, yaitu di dalam surat An-Najm ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitum, bagaimana pendapat kalian, al-lata wal uzza, terhadap sesembahan orang-orang musyrikin, yaitu Lata dan Uzza, wa manatat tsalitsatal ukhra, dan yang ketiga adalah Manat. Telah kita jelaskan Lata, Uzza, dan Manat disebutkan di dalam ayat ini, ya, karena dia adalah di antara sesembahan orang-orang musyrikin yang paling besar. Ya, Lata itu adalah sebuah nama untuk apa? Untuk kuburan. Iya, yang dibangun di atasnya rumah. Nah, dan Lata ini dia adalah nama orang soleh yang dahulu di masa jahiliyah dia suka membuat adonan roti yang dihadiahkan kepada para jamaah haji. Itu Lata. Kalau Uzza, Uzza nama pohon. Iya, pohon keramat yang disembah oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Iya, itu Uzza. Adapun Manat, Manat juga adalah nama untuk sebuah batu keramat. Iya, yang mana orang-orang musyrikin jahiliyah mereka menyembelih sembelihan-sembelihan mereka di atas batu itu untuk meminta berkah dari batu tersebut. Iya, maka dibawakannya ayat ini oleh Syekh rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya di antara sesembahan orang-orang musyrikin ada yang menyembah batu dan ada juga yang menyembah pohon. Ada yang menyembah batu dan ada juga yang menyembah pohon. Nah, kalau kita lihat dalam lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan 3 sesembahan orang musyrikin itu. Kata Allah, alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah pantas bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Ini juga istifham ingkari, pertanyaan tetapi nadanya pengingkaran kepada orang-orang musyrikin yang menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Iya. Dan sebagian sesembahan mereka sebut sebagai anak-anak perempuan Allah. Sementara mereka sendiri tidak suka apabila diberikan anak perempuan. Iya, sebagaimana dari adat
kemusyrikan jahiliyah terdahulu, mereka akan mengubur anak-anak perempuan yang lahir, dikubur hidup-hidup. Sementara anak laki-laki dibiarkan hidup. Anak perempuan mereka anggap sebagai aib. Iya, berbeda dengan anak laki-laki. Maka mereka memilih untuk diri mereka anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan. Nah, maka Allah berfirman, tilka idzan qismatun diza. Sesungguhnya itu jika demikian adalah pembagian yang zalim, pembagian yang tidak adil. Iya, jadi kalau memang misalnya dibenarkan hal tersebut, harusnya ya kalian memperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala hal yang lebih mulia. Mengapa kalian peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala hal yang kalian tidak suka, sementara yang kalian suka untuk kalian sendiri? Nah, ini tentunya adalah suatu pembagian yang tidak adil. Maka Allah berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah dia sesembahan-sesembahan itu melainkan nama yang kalian telah buat-buat, antum wa aba'ukum, yaitu kalian dan bapak-bapak kalian sendiri. Kalian menyebutnya Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lainnya. Itu kan nama yang kalian karang-karang sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan yang jelas tentang nama-nama tersebut. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah berfirman, iyattabi'una illa dhann. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka-prasangka saja. Nah, ini prasangka yang mereka ikuti ya dari sesembahan-sesembahan mereka itu, sehingga mereka pun menuhankannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal beragama ya tidak boleh dengan praduga-praduga, prasangka-prasangka yang tidak benar. Nah, karena agama kita ya ternukil secara sahih, secara yakin ya dari Al-Qur'an ataukah dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka mengikuti melainkan hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Yakni seseorang terkadang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya. Namun pada hakikatnya dia bukan menyembah Allah, tetapi menyembah hawa nafsunya. Mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran disebutkan ada orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Afara'aitum man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah engkau melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sebagai sesembahannya, dan Allah telah sesatkan dia di atas ilmunya. Nah, maka ini ayat yang beliau bawakan di bab ini, satu ayat saja. Kemudian beliau bawakan satu hadis. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa an Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa shahhaha. Ini hadis yang beliau bawakan diterima dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini bercerita tentang pohon keramat
yang dahulu dijadikan oleh orang-orang musyrikin, di mana mereka ngalap berkah di pohon keramat itu. Iya. Diceritakan oleh sahabat Abu Aqid Al-Laythi, semoga Allah meridhai beliau. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW menuju perang Hunain. Ini kejadiannya pada perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, tidak lama setelah Fathu Makkah, di tahun yang sama, bahkan di bulan yang sama, ya, di bulan yang sama itu terjadi Ghazwatu Hunain, perang Hunain. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada perang Hunain mendapatkan pasukan yang sangat banyak. Mendapatkan pasukan yang sangat banyak. Namun ternyata sebagian orang-orang Arab dari Bani Thaqif dan Hawazin, mereka berkumpul, mereka melakukan makar, ingin melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka Rasulullah pun mengumpulkan pasukan ketika itu. Jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu sekitar 12.000 orang. Nah, ini jumlah yang sangat banyak. Karena memang setelah Fathu Makkah banyak, ya kan, kaum orang-orang musyrik yang masuk Islam. Nah, itu yang Allah sebutkan dalam Quran. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat banyak manusia di Fathu Makkah yang mereka masuk Islam berbondong-bondong. Makanya di perang Hunain setelah Fathu Makkah, Nabi mendapatkan jumlah pasukan yang besar, 12.000 orang kaum muslimin yang siap berperang pada perang Hunain. Ya, disebutkan diambil 2.000 dari penduduk Makkah dan 10.000 dari penduduk Madinah. Maka mereka pun berangkat dalam jumlah yang besar seperti itu. Namun subhanallah, pada waktu itu, ya, sebagian kaum muslimin berkata, lan naghlibal yauma min qillah. Kita tidak akan terkalahkan, ya, karena jumlah kita banyak. Kita tidak mungkin kalah dari jumlah yang sedikit. Ini yang mereka mau lawan jumlahnya sedikit, kaum muslimin jumlahnya besar. Sehingga ketika itu sebagian sahabat ada yang takjub, merasa ujub dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Maka Allah menerangkan bahwasanya pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena banyaknya jumlah. Iya. Karena kaum muslimin dahulu sewaktu perang Badar jumlah mereka sedikit dibandingkan kaum musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar daripada kaum muslimin. Tapi bersamaan dengan itu apa? Allah berikan pertolongan, menunjukkan bahwa kemenangan pertolongan itu bukan dengan banyaknya jumlah, tetapi dengan apa? Dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dalam surat At-Taubah ayat 25. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kaum muslimin tatkala itu yang berbangga dengan banyaknya jumlah mereka. Allah berfirman, sungguh Allah telah menolong kalian, ya, pada banyak kesempatan di medan perang, dan ingatlah pada perang Hunain, kata Allah. Id ajabatkum kathratukum, ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, padahal jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat untuk kalian. Ya, makanya di perang Hunain banyak dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Nah, ya, bahkan tatkala itu mereka harus turun, harus mundur. Nah, dihadang oleh orang-orang musyrikin ketika itu, dan terjadilah apa yang terjadi. Kaum muslimin akhirnya terpecah, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang tersisa bersama Nabi kecuali hanya sekitar 100 orang, ya. Walaupun pada akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya seseorang itu jangan berbangga dengan banyaknya jumlah, banyaknya pengikutnya.
banyaknya orang yang hadir di pengajiannya. Jangan berbangga dengan itu. Kenapa? Karena dakwah ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan banyaknya pengikut. Ya, tetapi dakwah itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan dari Allah, dengan keikhlasan kita dan bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Ya, kalau banyak pengikutnya tetapi yang disampaikan adalah kebatilan, maka tidak akan pernah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang disampaikan oleh yang menyampaikan adalah kebenaran, maka sedikit ataukah banyak orang yang hadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Abu Waqid Al-Laythi menceritakan, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Hunain. Kemudian beliau menyebutkan uzurnya ketika itu. Karena apa yang terjadi setelah itu, mereka atau sebagian sahabat ya mengucapkan kalimat-kalimat permintaan kekufuran. Tetapi mereka berudzur karena hal tersebut. Makanya beliau katakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami tatkala itu ya baru saja melewati masa-masa kekufuran. Artinya kami baru masuk Islam. Nah, ini udzurnya mereka. Kenapa bisa sampai jatuh dalam permintaan kekufuran? Kami baru masuk Islam ketika itu. Ya, kami orang-orang baru. Ya, istilahnya ya baru-baru masuk Islam, belum lama. Ya, artinya dengan hal tersebut hendaknya diberi udzur. Ketika misalnya masih mempercayai keyakinan ini, keyakinan itu yang menyimpang dari agama Islam, diberikan udzur. Kenapa? Oh, baru masuk Islam ternyata. Nah, itu pun terjadi pada sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam ketika itu. Karena setelah Fathu Mekah kan banyak yang masuk Islam. Mereka itu baru melewati masa kekafiran. Dulunya mereka menyembah berhala, dulunya mereka menyembah selain Allah. Nah, sehingga ketika terjadi ya muncul kebiasaan jahiliyahnya dulu, yaitu adalah sesuatu yang memang terjadi. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum menunjukkan bahwasanya terkadang sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan itu sangat sulit ditinggalkan. Iya. Makanya seseorang dengan terus belajar ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka adat kebiasaan yang buruk insyaallah taala sedikit demi sedikit akan bisa ditinggalkan. Iya. Nah, perhatikan ini para sahabat Nabi SAW. Mereka baru masuk Islam. Ya, mereka berudzur dengan hal tersebut. Andaikan iman itu sudah lama tertanam pada diri mereka, niscaya mereka tidak melakukan hal tersebut. Makanya yang minta itu, yang mengatakan kalimat-kalimat meminta kekufuran itu sahabat yang baru masuk Islam saja. Adapun yang sudah lama masuk Islam, ya dari sahabat-sahabat senior, mereka tidak melakukannya karena sudah paham itu tidak boleh. Nah, sementara yang belum paham, mereka meminta hal tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abu Waqid Al-Laythi dia mengungkapkan udzurnya dulu sebelum menyebutkan kesalahan. Di sini terdapat dalil ya bahwa seseorang itu sebelum menyebut kesalahan bagusnya dia menyebutkan udzurnya dulu. Ya, misalnya ada orang jatuh dalam kesalahan, sebelum dia ungkapkan kesalahannya, kalau dia punya udzur memang, maka dia sebutkan udzurnya. Ya, saya tidak tahu. Ya, kemarin, ya misalnya begitu kan, saya betul-betul tidak paham. Kemarin itu saya melakukan ini dan itu. Ya, jangan dia sebut dulu kesalahannya, baru udzurnya. Untuk apa? Kata para ulama, supaya menghalangi adanya orang-orang yang suudzon sama kita. Adanya orang-orang yang buruk sangka sama kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sahabat Abu Waqid Al-Laythi menceritakan perkara ini. Jadi ketika berjalan bersama Nabi di perang Hunain, ketika itu mereka baru masuk Islam. Kemudian mereka sebutkan walil musyrikina, beliau sebutkan dan orang-orang musyrikin sidratun, mereka punya pohon bidara yaqufuna indaha, mereka i'tikaf di dekat pohon bidara itu. Wayanutuna biha aslihatahum,
dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara itu. Jadi dijadikan sebagai pohon keramat. Jadi ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, dulu orang-orang musyrikin dulu itu kalau mau menjadikan pohon keramat itu pohon bidara. Tahu pohon bidara? Banyak pohon bidara kan? Nah, itu orang musyrikin dulu kalau mau jadikan pohon keramat pohon bidara. Kalau orang kita pohon keramat biasanya pohon apa? Pohon beringin kan? Pokoknya pohon-pohon besar itu, pohon keramat itu. Kalau orang musyrikin dulu sebaliknya pohon bidara. Ya mungkin karena di masa itu jarang tumbuh pohon ya kan. Nah, pohon bidara yang paling banyak tumbuh, nah itu yang mereka jadikan pohon keramat. Nah, makanya di sini pohon keramat mereka orang-orang musyrikin pohon bidara. Ya. Mereka jadikan pohon keramat itu. Nah, sehingga mereka biasa i'tikaf di dekat pohon bidara itu, pohon keramat itu. Naam, mereka i'tikaf di situ. I'tikaf itu apa? yakni berdiam diri di situ ya untuk beribadah di dekat pohon itu. Ya, beribadah kepada pohon itu supaya dapat berkah katanya. Berkah dari si pohon itu. Subhanallah. Ini kan sudah melakukan apa? Bentuk kesyirikan. I'tikaf itu disyariatkan dalam agama kita, tetapi di dalam masjid. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid, bukan di pohon. Ya, bukan di pohon, bukan di kuburan, tetapi apa? I'tikaf itu di masjid. Nah, kemudian mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Ya, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Supaya apa? Supaya ngambil berkah, dan nanti kalau mereka perang, mereka bisa menang. Makanya di zaman itu kan zaman yang mereka sering perang ketika itu. Mereka sering menggantungkan pedangnya itu untuk supaya pedangnya hebat. Ya, pedangnya supaya sakti. Mereka gantungkan di pohon-pohon itu, di pohon bidara itu, pohon keramat itu. Nah, jadi maksud mereka supaya nanti pedangnya jadi pedang sakti. Kalau perang, kalau berkelahi, mereka bisa menang dengan pedang itu. Nah, yuqalu laha dzatu anwatin. Nah, pohon bidara yang keramat itu mereka namai dengan pohon dzatu anwat. Nah, itu namanya, nama pohon itu apa? Dzatu anwat. Dzatu anwat itu secara bahasa pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, karena mereka biasa menggantungkan senjata mereka di situ, mereka namailah dzatu anwat, pohon dzatu anwat. Ya, ini pohon keramat mereka. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka dengan maksud tadi. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika melewati pohon keramat orang musyrikin itu, mereka lihat kan, ini pohon keramat ini. Nah, famararna bisidratin. Maka kami melewati pohon bidara yang lain. Nah, pohon bidara ini belum dijadikan keramat sama orang musyrikin. Kalau yang sebelumnya itu sudah jadi pohon keramat. Nah, mereka lewati ada pohon bidara yang lain. Ketika lewat pohon bidara ini, fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kata sebagian sahabat yang baru masuk Islam ketika itu, ya Rasulullah, buatkan kami pohon dzatu anwat juga, sebagaimana orang musyrikin punya pohon dzatu anwat. Ini permintaannya mereka. Yani mau juga punya pohon keramat seperti pohon keramatnya orang musyrikin. Tapi mereka mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mendengarkan permintaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allah yang maha besar. Ini ungkapan pengingkaran dari Nabi. Jadi kalau misalnya orang itu kalau mengingkari, ya ikhwan, ucapkan Allahu akbar. Ada hal-hal yang di situ pengingkaran, Allahu akbar, bukan masya Allah, tapi Allahu akbar. Itu ungkapan apa? Pengingkaran. Nah, dalam satu riwayat ucapkan subhanallah.
Dalam satu riwayat Nabi ucapkan subhanallah, itu juga ucapan pengingkaran. Walaupun subhanallah itu kadang juga untuk ta'jub. Seorang merasa ta'jub dengan sesuatu, dia ucapkan apa? Subhanallah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya kan ada kalimat-kalimat yang perlu diperhatikan. Sebagian kita kan mengucapkan masya Allah, subhanallah. Itu ada juga apa namanya? Kaidah-kaidah pengucapannya. Bukan semuanya masya Allah, bukan semuanya subhanallah, bukan semuanya Allahu Akbar. Dilihat dulu, kita kalau misalnya takjub terhadap nikmat yang kita miliki, yang ada pada diri kita, nah kita ucapkan masya Allah. Kalau kita takjub sama orang lain, ucapkan barakallahu fiik, bukan masya Allah. Nah itu ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini lafaz-lafaz yang apa namanya bagus, tetapi ditempatkan pada tempatnya saja, ditempatkan pada tempatnya. Jadi kalau kita melihat nikmat ada pada diri kita, misalnya kita mampu begini, kita masya Allah, saya mampu melakukannya, masya Allah saya bisa. Nah, tapi kalau lihat dari orang lain suatu hal yang menakjubkan, kita doakan apa? Barakallahu fiik, tabarakallah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Taib. Di sini Nabi SAW mengingkari Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Taib. Nabi mengingkari ya ucapan sahabat ini karena mereka minta dibuatkan pohon kan? Ya. Tetapi mereka sadar, mereka tahu bahwasanya mereka minta dibuatkan pohon oleh Nabi SAW supaya minta kepada Allah. Beda dengan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu memang supaya apa? Supaya diberikan berkah sama si pohon ini. Adapun sahabat itu tidak. Mereka apa? Mereka menjadikan pohon itu untuk perantara saja antara dia dengan Allah. Kira-kira sama enggak dengan maksudnya orang musyrikin? Zahirnya sama atau tidak? Tidak sama kan? Tidak sama, karena maksudnya beda. Kalau orang musyrikin, mereka ketika menggantungkan itu senjata-senjata supaya minta berkah dari pohon itu. Sahabat yang minta itu bukan. Mereka mintanya kepada Allah tetapi melalui pohon. Dari sisi ini mana salahnya sahabat? Dari mana salahnya sahabat? Siapa yang bisa jawab? Hah? Ya, jangan melalui perantara. Allah tidak menjadikan pohon itu sebagai perantara datangnya keberkahan, walaupun kau minta kepada Allah. Tetap salah. Walaupun kau minta kepada Allah, tetapi kalau kau jadikan pohon ini sebagai perantara, tetap salah. Tetap syirik. Allah tidak menjadikan pohon itu untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah, tidak. Nah, maka ini jelas ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ya, menjadikan pohon, nah ini syirik dalam asbab ya kan, sebab, menjadikan sebab-sebab itu ya yang bukan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun hakikatnya tidak sama ya kan, tetapi Nabi SAW menyamakan ucapan mereka dengan apa? Dengan permintaan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Apa kata Nabi? Innahas sunan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, orang-orang terdahulu. Iya. Qultum walladzi nafsi biyadih, kalian ini demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah kata Nabi, kalian ini telah berucap kama qalat Banu Israil li Musa, seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, ini lebih ngeri lagi perkataannya kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan untuk kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka orang musyrikin punya sesembahan. Ini kan lebih parah ini. Kalau sahabat tadi apa? Cuman minta dibuatkan pohon untuk perantara. Kalau umatnya Nabi Musa ini bukan orang kafir ya. Orang yang beriman dengan Nabi Musa tatkala itu. Tetapi mereka minta dibuatkan sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan, orang musyrikin punya sesembahan. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang jahil.
kata Nabi Musa alaihi salam. Nah, Rasulullah menyamakan ucapan sahabat itu dengan ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Kira-kira sama tidak? Sama atau tidak? Samanya dari sisi mana kok Nabi menyamakan? Sama-sama syirik, walaupun syiriknya berbeda, tetapi yang namanya syirik tetap syirik, sama, syirik itu sama. Ya, yang mungkin satunya syirik akbar, yang mungkin satunya syirik kecil, tetapi syirik tetap syirik. Jelas ini? Ada di sini juga boleh seseorang berdalil untuk mengharamkan syirik kecil dengan menyebutkan dalil syirik besar. Walaupun bukan hanya dalam kasus ini saja ya, dalam banyak kasus ya, itu terkadang dijadikan dalil ya terhadap larangan berbuat syirik kecil dengan syirik besar. Sebagaimana yang pernah juga kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Kemudian kata Nabi, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian ini akan ikut ya terhadap sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yaitu jalan orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu yang mereka itu adalah orang-orang musyrikin. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi mensahihkannya. Ikhwani fid din, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dari hadits ini terdapat banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Terdapat banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, dari hadits ini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita bisa mendapatkan faidah dinafikannya apa yang disangka oleh orang-orang musyrikin, bahwasanya pohon itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, walaupun tidak langsung pada diri-diri mereka, tetapi pada senjata-senjata mereka. Ya, mereka menyangka bahwasanya itu bisa menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Padahal justru sebaliknya. Ya, kesyirikan itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada manusia, justru akan membinasakan manusia. Nah, maka apa yang disangka oleh mereka ini bisa mendatangkan keberkahan, membuat kesaktian, maka justru sebaliknya. Justru akan membuat mereka semakin lemah. Karena kesyirikan itu adalah kelemahan, bukan kekuatan. Nah, kemudian juga dari hadits ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya at-ta'liq, menggantungkan ya senjata-senjata di pohon ya untuk mengambil berkah darinya, ini sebenarnya muaranya karena ketergantungan hati kepada selain Allah. Itu sebenarnya muaranya. Hatinya bukan lagi bergantung kepada Allah, tetapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka pun menggantungkan senjata-senjata mereka supaya diharapkan darinya keberkahan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala tapi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja ya adalah suatu bentuk yang mencacati tauhid seseorang. Nah, mencacati tauhid seseorang. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di dalam hadits ini terdapat faidah bahwasanya sahabat ridwanullah alaihim ajmain, apabila mereka meminta hal tersebut kepada Nabi, dan hampir-hampir saja mereka terjatuh ke dalamnya, ya kan? Ini sahabat. Kalau sahabat saja bisa jatuh dalam perbuatan itu, apalagi selain sahabat. Walaupun ketika itu mereka baru masuk Islam, tetapi kita bisa mendapatkan pelajaran. Nabi itu kan ada di tengah-tengah mereka, ya kan? Tetapi mereka bisa jatuh dalam kesalahan. Maka kalau sahabat saja bisa jatuh dalam kesalahan, apalagi selain sahabat. Makanya jangan pernah merasa aman dari yang namanya syirik. Jangan mengatakan, saya tidak mungkin jatuh dalam syirik. Saya ini sudah mantap tauhidku ini. Tidak mungkin lagi saya bisa jatuh dalam syirik. Nah ini kalau dia berucap seperti itu menunjukkan dia belum paham apa itu syirik. Orang kalau semakin paham syirik, harusnya dia semakin mawas diri, semakin takut dengan kesyirikan itu. Jangan sampai saya jatuh dalam syirik. Nah, harusnya seperti itu. Nah, itu orang yang paham. Kenapa? Sahabat saja yang dekat sama Nabi, mereka bisa jatuh dalam kesalahan, bahkan hampir sampai melakukan syirik. Nah apalagi selain mereka, apalagi selain sahabat. Nah ini para hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jangan pernah merasa aman dari yang namanya apa? Dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadits ini juga Nabi tidak memberikan udzur kepada mereka dengan kejahilan mereka. Bahkan Nabi kabarkan bahwasanya mereka telah terjatuh ya seperti yang telah terjatuh di dalamnya Bani Israel. Ya kan? Nabi samakan ucapan kalian ini sama. Yani kalau kalian lakukan maka kalian pun akan kafir seperti mereka kafir. Tapi untung saja mereka belum sempat lakukan kan? Karena sudah dilarang sama Nabi. Baru permintaan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga dalam hadits ini bolehnya bersumpah di dalam mengutarakan fatwa, ya, memberikan jawaban misalnya. Orang bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, itu boleh. Karena sumpah itu apa? Untuk menguatkan apa? Menguatkan ucapan kita, pernyataan kita. Kemudian juga dalam hadits ini terdapat saddud dara'i, yakni menutup pintu, menutup celah, ya. Jangan sampai orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, Nabi tutup memang kan, ketika ada permintaan kesyirikan, Nabi langsung larang. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan faidah bahwasanya yang namanya syirik itu tidak ada basa-basi di dalamnya. Ya. Lihat posisinya Nabi ketika itu. Sedang apa ketika itu? Nabi mau perang kan? Ini berjalan pasukan mau perang ini, ya, mau melawan musuh. Ada permintaan seperti itu, Nabi langsung tegur atau tidak? Nabi langsung tegur. Ya, Nabi tidak menunda-nundanya. Oh, nantilah dulu, ini kan kita lagi butuh pasukan ini. Jangan dulu jangan dulu disinggung ini. Nah, kita butuh pasukan, dosa nanti aja. Tidak. Nabi langsung tegur di saat itu juga. Nabi langsung apa? Tegur di saat itu juga. Karena apa? Ini tidak bisa ditunda yang seperti ini. Nah, harus dijelaskan kepada manusia. Dan lihat posisinya Nabi SAW ketika itu, ya kan? Nah, menunjukkan kalau kesyirikan, ya, yang namanya syirik ya tetap syirik. Nah, seorang tidak boleh menyembunyikan apa? Ilmu. Ya, ketika apalagi kalau dia ditanya tentang hal tersebut, nah, kemudian dia berusaha menyembunyikannya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi tauhid adalah ilmu yang paling dasar bagi seseorang yang bisa mencacati akidah seseorang, ya, antara dia muslim atau bisa kafir, naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian juga di dalam hadits ini terdapat faidah bahwasanya yang namanya ibadah itu dibangun di atas wahyu. Yang namanya ibadah itu dibangun di atas wahyu, bukan akal. Ya, akal jangan bermain kalau dalam masalah ibadah. Perhatikan, ketika sahabat minta dibangunkan apa? Minta dibuatkan pohon Zatu Anwat, itu kan mereka pikir dengan akal mereka kan? Kayaknya bagus ini. Kalau kita juga punya pohon seperti orang musyrikin, kita gantungkan senjata kita di situ supaya senjata kita sakti, ya kan? Nah, kita minta coba sama Nabi. Ya, menurut akal mereka itu bagus. Tetapi agama itu bukan dengan akal. Yang namanya ibadah kepada Allah itu syariat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh akal bermain di situ. Akal tidak boleh bermain di situ. Nah, sama halnya menggunakan akal untuk menolak syariat. Ya. Nah, ini bukan perannya akal di situ. Ya. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, tidak masuk akal ini. Nah, ya. Seperti yang lagi viral itu ya, masuk akal enggak ini? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Memang dari dahulu orang-orang seperti ini banyak ya, yang dia memang menolak agama Allah Subhanahu wa taala gara-gara akalnya. Sampai hadis tentang lalat itu, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'ad dubabu ya fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Apabila lalat hinggap di bejana salah seorang dari kalian, maka tenggelamkan itu lalat. Ya, tsumma liyatrahu, kemudian buang dia. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi syifa wa fil akhar da. Karena pada salah satu sayap nyamuk itu ada apa? Ada obatnya, dan salah satunya di sayap yang lainnya ada penyakit. Nah, ada orang-orang aklaniun ya, yang dia mendewakan akalnya, itu menolak hadis ini padahal sahih riwayat Bukhari. Bukhari itu kan ulama sepakat hadis sahih. Tapi tidak masuk akalnya, masa lalat
kalau hinggap di banjar malah dicelupkan, harusnya kan dibuang, dosa lagi diminum airnya. Itu menurut akalmu. Nah, tetapi ketika wahyu yang berbicara, akalmu harus tunduk dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan apa? Jangan pakai akal untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama itu bukan dengan akal. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Andaikan agama itu dengan akal, nah ini orang-orang yang sering pakai akal ini, perhadapkan dengan ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Andaikan agama itu dengan akal, kata beliau, niscaya bawahnya sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Kita sudah pernah belajar terkait dengan mengusap sepatu kan? Ya kan? Yani mashul khuf, mengusap sepatu. Yang diusap itu bagian bawah sepatu atau bagian atas? Bagian atas. Secara akal, secara logika, yang kotor, yang menginjak najis itu yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Harusnya kalau pakai akal, yang mana yang diusap? Di bawah. Tapi karena agama bukan pakai akal, pakai wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencontohkan yang demikian, maka contohkan yang demikian. Ya. Nah, ini sama. Orang kalau misalnya berwudu, batal wudunya karena kentut. Dia basahi wajahnya atau basahi belakangnya? Secara akal, yang mana harusnya dicuci? Karena yang keluar itu kan dari belakang. Iya. Kenapa kok wajah yang dicuci? Agama bukan dengan akal. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang menolak agama Allah Subhanahu wa taala, katanya tidak masuk akal ini. Apa masuk akal katanya? Subhanallah. Ini orang yang tidak tahu, tidak paham agama, akhirnya seperti itu. Asalnya agama Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan akal. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengarang satu tulisan, suatu karangan, judulnya At-Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Menolak kontradiksi antara akal dengan nakal. Nakal itu penukilan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya akal yang sehat itu jangan tidak mungkin dipertentangkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Insya Allah masuk akal sebenarnya. Nah, akal yang tak sehat saja yang mengatakan tidak masuk akal. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, ya sama seperti orang yang menolak hadis tentang nuzul itu juga. Ini Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir itu kan turun kan ke langit dunia kan? Iya. Kemudian Allah berfirman, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ditolak juga sebagian mereka. Kenapa? Tidak masuk akal katanya. Kenapa? Kita ini kan waktu itu kan beda-beda. Sepertiga malam di sini itu beda dengan sepertiga malam di luar negeri. Nah, kalau misalnya kita sudah sepertiga malam, di sana belum. Berarti sepertiga malam di sana lagi, nanti di belahan bumi yang lain ada sepertiga lagi. Kalau begitu Allah turun naik dong katanya. Nah, ini karena akalnya berbicara, dia pikir Allah itu kayak pesawat. Kalau sudah landing di sini, tidak mungkin landing di tempat lain. Nah, ini kan dengan akal. Kalau dengan akal agama kita bisa rusak, ikhwani fiddin. Tapi kalau kita gunakan akal sehat, kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya kan? Apa susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak sulit bagi Allah untuk berbuat yang demikian. Kalau makhluk memang sulit, tapi bagi Allah tidak sulit. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap kali manusia atau orang-orang membaca surat Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab kan, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hamba mengucapkan apa? Allah menjawab apa? Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Itu setiap kali orang membaca surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak orang baca surat Al-Fatihah? Miliaran orang ya kan? Bagaimana caranya Allah menjawab itu? Ini kalau kita pikir pakai akal, mungkin tidak masuk akal, kita bilang, tidak masuk akal ini. Betapa banyak syariat Allah ditolak gara-gara tidak masuk akal. Nah,
Sampai pun hadis ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar juga ditolak. Kain yang menjulur di bawah mata kaki katanya di dalam neraka. Ini masuk akal enggak katanya? Masa masuk akal itu? Ya, hanya gara-gara celana itu katanya. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Kain yang di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mencela syariat gara-gara tidak masuk di akalmu. Akalmu yang kurang sehat. Ya. Kalau akal yang sehat tidak akan berbicara seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, agama itu dengan wahyu Allah. Lihat ibadah yang diajarkan oleh Nabi, itu semuanya dengan wahyu. Makanya ketika sahabat minta suatu amalan, suatu ibadah ya, yang menurut mereka baik, ditolak oleh Nabi SAW. Boleh jadi itu menurut kalian baik, tetapi menurut Allah tidak baik. Kalau menurut sahabat saja ada yang mereka anggap baik, ternyata tidak baik, apalagi selain sahabat yang menurut mereka baik, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti belum tentu baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.